Ini Syarifah, zuriat Nabi, suami di negara itu, tepatnya di Irak ini terjadinya. Datang mufti, saya ini Syarifah, zuriat Nabi, suami saya baru meninggal, saya punya anak 3 perempuan semuanya, nggak bisa kerja kami, dan nggak ada yang bisa dimakan sekarang ini. Kami ingin meminta bantuanmu, ulurkan bantuanmu untuk kami. Apa jawaban Kiai? Mana buktinya kalau kamu itu Syarifah? Kalau kamu memang Syarifah, buktinya apa? Dia nggak bawa bukti. Nasab mungkin waktu itu Toriko apa namanya itu, Robito itu belum ada kali gitu, sehingga belum ada nasab itu yang tercatat seperti paspor sekarang ini. Sehingga apa? Ya sudah, karena dia minta bukti, dia nggak punya bukti, dia keluar. Karena dia itu terhimpit dengan rasa lapar yang luar biasa, perutnya, dia datang kepada orang Yahudi, pedagang Yahudi, tapi dia bilang, kalau aku ini Syarifah, zuriat Nabi, polos, lugu, tapi nggak ada maksud. Yang polos sama lugu itu karena ada maksudnya. Ini nggak ada maksudnya. Akhirnya apa? Dihormati sama Yahudi itu, dikasih makan, dikasih ini. Kamu di sini sudah, tinggalnya di sini dulu, sampai kamu itu merasa enak, baru nanti kami akan carikan tempat tinggal yang layak untukmu. Tinggal di situ. Malam harinya si kiai itu bermimpi. Itu yang namanya umatnya Nabi Muhammad itu daripada mahsyar, cari-cari syafaat, cari ini. Terus di situ ada pintu, ada surga, ada pintu-pintu surga, bahkan ada sebuah hotel atau sebuah rumah surga yang sangat mewah, yang sangat indah. Maka kemudian dia berharap itu adalah milik dia. Maka kemudian dia tanya ke Rasulullah, itu milik siapa? Itu milik umatku. Aku juga termasuk umatmu ya Rasulullah. Kamu umatku? Lihat mana buktinya, kata Rasulullah. Takutnya kita seperti itu, Pak. Mana buktinya, kata Muhammad? Mana buktinya kalau kamu umat? Lihat Rasulullah, masa engkau tidak tahu aku ini adalah umatmu? Kenapa ketika cucuku datang kepadamu, kemudian dia mengaku sebagai cucuku, kenapa kau masih tidak percaya dan kamu mengatakan pada dia dan melukai hatinya dengan mengatakan, mana buktinya kalau kamu Syarifah? Ya Allah, kata-kata semacam itu sampai kepada Nabi Muhammad. Kita sudah lupa bahwasanya Nabi Muhammad SAW setiap hari Kamis, sebelum amal kita dilaporkan kepada Allah Ta'ala, disodorkan dulu kepada Nabi Muhammad. Entah apa yang akan dilaporkan besok ini, hari Kamis besok, apa yang akan dilaporkan seminggu ini kepada Nabi Muhammad. Kata Muhammad, kalau aku melihat amal umatku baik, aku bersyukur, aku tersenyum karenanya. Dan semoga kita selalu menjadikan Nabi Muhammad selalu tersenyum pada kita. Tapi kalau amal yang disampaikan kepadaku, yang disodorkan padaku daripada amal umatku tidak baik, aku akan mintakan ampun. Dimintakan ampun setiap minggu, kemudian begitu kepada cucunya Nabi Muhammad. Begitu perhatiannya kepada cucu Nabi Muhammad. Subhanallah, coba lihat. Hanya kata-kata saja tapi diingat oleh Nabi Muhammad. Kalau kita ini, Pak, ini saya punya anak ini, dia sebetulnya nggak mau ikut, tapi saya biasa pergi sama anak saya supaya dia itu keluar, ada PD dan sebagainya. Kalau semua tadi dihormati, dimuliakan sama Haji Bayu, saya senang. Tapi kalau semua saya datang sudah diundang Haji Bayu, begitu anak saya datang disengkat kakinya jatuh tersungkur, kira-kira saya mau nggak diundang lagi sama Haji Bayu? Nggak bakalan mau saya. Itu karena apa? Nggak bakal saya mau balas, karena saya punya ilmu. Tapi kan saya kecewa, Masya Allah Haji Bayu, setiap saya mulai khutbah pasti saya doakan panjang lagi doanya, anak saya dijatuhkan begitu. Kan kecewa saya, itu saya. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Subhanallah, coba lihat. Kemudian apa? Dia bangun dari tidurnya dalam keadaan menyesal. Lalu apa yang lakukannya? Dia pergi ke toko Yahudi itu, orang Yahudi itu. Dia bilang, ada Syarifah di sini, Gali ya? Serahkan padaku. Kenapa harus aku serahkan padamu? Dia itu, aku bantu dia. Gal pokoknya serahkan padaku. Gal tidak, saya tidak akan serahkan dia. Saya muliakan dia, walaupun dia tidak seagama denganku, saya muliakan dia. Sudah, serahkan pada saya akan berikan harta yang banyak kepadamu. Kalau tidak, saya tidak akan berikan. Kenapa? Ketahuilah bahwasanya surga yang kamu lihat di dalam mimpimu itu kata Nabi Muhammad, itu adalah untukku. Berkat perhatian kepada Nabi Muhammad, seorang Yahudi yang keluar daripada Islam, tapi Nabi Muhammad datang kepadanya, dan berkatnya dia itu perhatian pada cucunya, sampai kemudian dapat hidayah. Berkat apa? Perhatiannya pada cucunya Nabi Muhammad SAW. Ini orang alim, ini kiai, ini mufti, tapi lihat bagaimana perlakuannya kepada cucu Nabi Muhammad. Hanya seperti itu, minta bukti, nggak langsung percaya, sampai melukai perasaannya Nabi Muhammad. Bagaimana kalau saya memfitnah? Bagaimana kalau sampai menghujat?
bagaimana kalau sampai menghibah, bagaimana kalau sampai membunuh karakternya dan sebagainya. Na'udzubillah. Apa tidak akan hancur? Padahal Nabi SAW telah bersabda, qaddimu Quraisyan wa la tatagaddamu wa illa fatahlaku, kata Muhammad. Hendaknya dahulukan Quraisy, utamakan orang Quraisy. Jangan kamu itu mendahului mereka, jangan jadikan mereka itu saingan. Kalau itu kamu lakukan, jangan salahkan kalau akhirnya kamu binasa. Sehingga kita lihat sekarang banyak para kiai, orang alim, minta maaf, yang hilang karisma.